Shalom, saudaraku dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, jumpa lagi dengan saya di kesempatan ini. Saudaraku dalam Tuhan, jikalau beberapa hari yang lalu, ya Syahrini dalam media sosialnya merendahkan Tuhan Yesus, mengatakan bahwa Yesus itu diragukan sebagai Tuhan karena berbagai alasan. Berbeda dengan seorang di video berikut, di mana dia menyaksikan cinta kasih Tuhan dan dia mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Saudara dalam Tuhan, alasannya memilih ikut Yesus sangat luar biasa. Jadi mari langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu. Nama saya Jessica, saya seorang dokter. Di kesempatan kali ini saya mau bersaksi tentang pengalaman saya mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi sebelumnya saya mau cerita latar belakang saya. Saya adalah seorang yang benar-benar dulunya adalah orang yang selalu mengandalkan logika, dan saya tidak percaya hal-hal yang supranatural seperti itu. Dan saya ini tahu Tuhan, sekedar tahu tapi tidak mengenal, seperti kita tahu misalnya artis siapa tapi kita tidak mengenal orang tersebut. Begitu ada itu adalah relationship saya dengan Tuhan, seperti itu. Jadi saya tahu siapa Tuhan Yesus tapi saya nggak kenal pribadinya. Oke, singkat cerita di tahun 2015 saya mengalami banyak masalah, ya, banyak masalah yang membuat saya stres, mulai dari masalah keluarga dan lain sebagainya yang membuat saya menyalahkan Tuhan. Dan saya merasa bahwa Tuhan itu nggak ada. Tuhan itu, saya menyalahkan Tuhan dengan segala masalah yang menimpa saya, dan saya merasa Tuhan itu jangan-jangan nggak bisa menolong saya, dan Tuhan itu hanyalah legenda. Saya pikir pada saat itu adalah legenda karangan orang Yahudi. Jadi saya pikir cuma cerita rakyat zaman dulu, seperti itu. Saya pikir Tuhan Yesus itu hanya legenda dan cerita belaka. Sampai suatu hari saya benar-benar merasa bahwa saya benar-benar stres dan saya marah sekali sama Tuhan. Saya teriak, saya marah, saya bilang, Tuhan yang benar, tunjukin kalau memang benar-benar ada, dan kalau Tuhan itu nyata, tunjukin Tuhan mana yang benar. Saya bilang seperti itu. Tidak ada jawaban yang saya dapatkan sampai akhirnya pada Maret 2015 saya waktu itu saya di kampus masih kuliah. Saya melihat ada sebuah pamflet besar sekali di daerah kampus saya. Di situ pamfletnya itu tentang sebuah KKR. KKR itu adalah ibadah yang terbuka untuk umum dan besar sekali. Dan di KKR itu saya merasa terpanggil untuk ikut KKR itu. Entah kenapa ada dorongan di hati untuk ikut KKR tersebut. Dan KKR itu terlaksana pada hari Sabtu. Nah, pada hari Jumatnya saya merasa bahwa saya dipanggil sampai 3 kali. Jadi saya paginya lihat brosur itu, terus saya nyetir mobil di depan saya itu pasang stiker di mobilnya, stiker KKR tersebut. Dan juga pada saya malam hari ke rumah teman saya, di rumah teman saya ada brosur tentang KKR tersebut. Jadi saya kayak terpanggil 3 kali ya untuk ikut ke KKR tersebut. Singkat cerita, saya ikut KKR tersebut, dan karena waktu itu orang tua saya mau ikut untuk ada keperluan di daerah yang sama dengan KKR, jadi mereka mengantarkan saya. Mereka singkat cerita ikut KKR juga tanpa ada yang mengajak. Jadi kami semua sekeluarga ikut KKR. Kemudian di situ saya belum mengerti, karena jujur saya belum pernah ikut KKR sebelumnya. Jadi saya nggak ngerti harus ngapain, saya nggak ngerti harus seperti apa begitu ya di KKR itu. Dan saya cuma ikut aja, saya cuma mengalir aja. Dan di suatu doa, di situ pendetanya mengajak saya untuk berdoa meminta baptisan Roh Kudus. Waktu itu saya nggak ngerti apa itu baptisan Roh Kudus, dan saya orangnya sangat logika, jadi saya nggak percaya. Karena basis saya kedokteran, saya sangat nggak percaya hal-hal seperti itu. Nah, setelah pendetanya itu meminta saya untuk berdoa, maksudnya bareng-bareng gitu ya, berdoa bersama-sama, saya ikut mengangkat tangan saya seperti itu.
angkat tangan, kita berdoa, undang Roh Kudus hadir ke hati kita. Saya ikut aja, saya nggak ngerti kan, karena saya ikut aja, saya nggak ngerti, tiba-tiba tangan saya tuh bergetar kencang sekali seperti ini ya. Jadi saya merem tapi tangan saya kencang sekali. Tapi saya itu sadar penuh 100%, bukan seperti dirasuki atau semacamnya. Saya sadar 100%. Sampai saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan, apa saya kejang? Karena basic saya kedokteran, saya pikir saya kejang. Tapi saya bisa mengontrol kembali tangan saya. Kalau saya sudah mau buka mata, mau selesai berdoa, ya itu kembali lagi seperti normal. Jadi itu bukan kejang juga, karena kalau kejang kita tidak bisa mengendalikan hal tersebut gitu. Nah, karena keluarga saya juga kaget dengan hal yang terjadi, maka mereka memegang tangan saya keduanya kayak gini. Mereka pikir saya kesurupan seperti itu. Kemudian akhirnya setelah diajak doa kedua kalinya, saya ikut doa kedua kalinya. Kemudian akhirnya lidah saya bergerak sendiri, dan di situ saya percaya bahwa itu adalah baptisan Roh Kudus, dan situ adalah pertama kali encounter saya atau pertemuan saya dengan Bapa di surga, dengan Tuhan Yesus. Dan saya merasa bahwa di situ ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang benar-benar rasanya mengangkat semua beban dan stres saya. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu nyata. Tuhan itu rasanya pada saat KKR itu rasanya cuma datang hari itu tuh buat saya, padahal di situ banyak ribuan orang gitu ya. Baik, saudara dalam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Dia menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia mengalami lawatan Tuhan, dia mengalami pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah persoalan yang dia alami, Tuhan menyatakan mujizat sehingga Murtadin ini mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya dia memilih mengikut Tuhan Yesus. Saudara dalam Tuhan, ya, kesaksian tadi cukup jelas ya, saya tidak ulas lagi. Intinya ya, perempuan ini mengikut Yesus karena dia mengalami cinta kasih Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengalami perjumpaan khusus dengan Tuhan, saudara dalam Tuhan, dan ini pastinya memberkati kita ya. Dan juga sekaligus menjawab tuduhan daripada Syahrini ya, beberapa hari yang lalu, yang merendahkan Tuhan Yesus, mengatakan Yesus diragukan sebagai Tuhan karena berbagai alasan. Dan saudaraku dalam Tuhan, ya, hal ini atau kesaksian perempuan tadi juga merupakan penghiburan bagi kita sebagai umat Kristen. Ya, walaupun hari-hari ini ya iman Kristen sering direndahkan, ya, misalnya Kainama juga yang sering menyerang iman Kristen dengan mengutip ayat Alkitab, memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ya, Irene Handono juga yang mengatakan Yesus diangkat menjadi Tuhan. Dan beberapa hari yang lalu Syahrini yang mengatakan Yesus itu diragukan sebagai Tuhan karena manusia biasa bisa lapar dan segala macamnya. Tapi saudara dalam Tuhan, seperti yang saya bilang di awal bahwa ini berpenghiburan bagi kita. Kenapa saya katakan demikian? Ya, walaupun ada orang-orang yang merendahin iman Kristen, tapi Tuhan tidak tinggal diam bagi Kristen. Tuhan menyatakan mujizat pertolongan bagi Kristen melalui jamahan-jamahannya bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus dan mereka percaya Yesus melalui kuasanya. Ya, terbukti bahwa Tuhan senantiasa menyertai Kristen, sehingga ada istilah kata sering dikata bahwa Kristen semakin dibabat, semakin merambat. Ya, saudara dalam Tuhan, pertumbuhan kekristenan khususnya Indonesia ini ya cukup luar biasa, saudara dalam Tuhan. Hari demi hari hampir atau hampir setiap hari ada orang yang memberi diri dibaptis untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ini juga salah satu bukti bahwa Tuhan menyertai kekristenan di Indonesia ini. Walaupun kita sering mengalami berbagai goncangan di beberapa tempat, gereja mengalami intimidasi. Ya, ada gereja yang dipaksa tutup, ada gereja yang ditolak pembangunannya, ada jemaat-jemaat gereja yang sedang beribadah lalu
orang-orang tertentu datang membubarkan mereka dan lain sebagainya. Namun saudara dalam Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak tinggal diam bagi Kristen. Tuhan senantiasa menyertai kekristenan. Tuhan menumbuhkan kekristenan sebagai bukti bahwa Tuhan senantiasa ada bagi Kristen. Jadi jikalau kita mengalami berbagai hal hari-hari ini yang mungkin kita tidak inginkan, saudara dalam Tuhan, jangan berputus asa. Ya, mari kita tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kalaupun gereja kita saat ini sedang mengalami persoalan, sedang mengalami intimidasi mungkin. Nah, saudara dalam Tuhan, mari kita serahkan persoalan itu kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa di waktunya Tuhan, Tuhan menyatakan mujizat pertolongan bagi kita. Bagi setiap kita yang berharap pada Tuhan, pastinya mujizat dan anugerah Tuhan senantiasa menjadi bagian kita. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi, kesaksian perempuan tadi atau kesaksian Murtadin tadi ya merupakan bukti nyata bagi kita bahwa Tuhan senantiasa ada bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kekristenan. Ya, Tuhan ada bagi Kristen sebagaimana janji Tuhan dalam firman Tuhan bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Saudaraku dalam Tuhan, ya, saya bilang di awal tadi bahwa kadangkala Kristen mengalami berbagai goncangan, berbagai masalah, tapi pertumbuhan Kristen tetap nyata, saudaraku dalam Tuhan. Nah, tentu ini bukan semata-mata kemampuan manusia atau semata-mata kemampuan hamba Tuhan atau para penginjil, para pendeta. Tapi saudaraku dalam Tuhan, ini semua atas anugerah Tuhan melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan. Ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.